Halo Supradi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Sari. Kali ini saya mau buat cake potong. Itu bentuknya seperti ini ya. Saya buat yang coklat sama pandan. Tapi di video ini saya mau kasih tahu cara pembuatan yang cake coklat. Untuk yang pandan itu di video sebelumnya saya sudah pernah buat ya. Scroll di bawah ya. Duh, cantik kan bentuknya. Ini saya buat karena nanti habis Isya mau ruahan ya. Apa itu ruahan? Nanti di akhir video saya akan kasih tahu ya. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai habis ya. Seperti biasa, bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini saya pakai resep bolu yang saya buat biasa ya. Ada 5 butir telur utuh, 125 gram gula pasir, 20 gram coklat bubuk, 80 gram tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru. Kalau nggak ada yang protein sedang juga boleh pakai yang segitiga biru. Lalu ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh SP. Boleh kalau nggak ada SP boleh pakai TBM atau Ovalet. Dan di sini saya pakai vanili bubuk 1 sendok teh dan 7 sendok makan minyak sayur. Untuk cake potong ini saya memakai loyang ukuran 23 ya. Ini loyang persegi. Tingginya ini kurang lebih 5 cm ya, kurang lebih. Ini saya pakai loyang ini. Dan ovennya juga sudah saya panaskan. Itu saya pakai yang apinya yang sedang saja. Untuk toppingnya nanti saya akan pakai meses coklat ya, dan meses coklat dan keju parut. Untuk melekatkan di kuenya saya menggunakan buttercream ya. Bahan-bahannya seperti yang biasa ya. Ada gula halus, mentega putih, dan susu kental manis. Karena ini mau saya bungkus ya, kuenya akan saya masukkan ke dalam plastik mika seperti ini. Tuh. Jadi nanti ini akan dimasukkan ke dalam sini ya. Mixer telur, gula, vanili, SP, dan garam sampai mengembang kental berjejak ya. Setelah selesai, masukkan tepungnya, tepung dan coklat bubuk. Ini langsung dicampur saja, nggak apa-apa ya. Masukkan minyak sayur,
Setelah selesai, masukkan ke dalam loyang. Jadi di sini kan dekat loyangnya ini kan ada tanda ya seperti ini ya. Itu fungsinya adalah supaya kita kalau mau mengoven kue itu menggunakan loyang tidak melebihi dari batas ini ya, karena nanti kalau dia melebihi batas ini kuenya kan bisa mengembang, nanti dia akan meluber, akan kelebihan muatannya. Kue ini akan saya oven selama kurang lebih 25 sampai 30 menit menggunakan api atas bawah. Api atasnya saya gunakan hanya untuk mengeringkan bagian atasnya saja supaya dia nggak basah. Itu kurang lebih 2 sampai 3 menit saja. Ini sudah sekitar 2 sampai 3 menit ya. Itu atasnya sudah kering. Api atasnya akan saya matikan. Jadi itu pinggiran dekat loyangnya itu kan sudah tidak lengket lagi di loyang. Itu artinya kuenya sudah matang. Misalkan kita mematok waktunya misalnya 30 menit ya, tapi pas lihat di ovennya di pinggir-pinggirnya itu udah nggak lengket lagi, bisa langsung dicek ya menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi ya. Jadi ini nggak perlu ditunggu sampai waktu yang ditentukan, karena nanti kalau terlalu lama itu kuenya bisa seret. Langsung saya keluarkan dari loyang. Ini saya akan diamkan dulu sampai dia benar-benar dingin. Setelah itu baru nanti saya beri topping, dan saya akan kasih tahu cara menghias dan memotongnya ya. Ini saya mau buat buttercreamnya ya. Ini saya nggak pakai takaran, saya kira-kira saja karena makainya ini nggak terlalu banyak ya. Jadi sekiranya saja. Dicicipin, kalau misalkan dia kurang manis bisa dicicipin. Kasih air ya, susunya. Jadi dia warnanya seperti ini ya. Kalau misalkan dicicipin itu dia udah nggak lengket di langit-langit, tuh berarti dia udah jadi ya, udah pas. Ini akan saya potong ya. Sebelum dioles ini dipotong dulu ya, disesuaikan selera masing-masing. Pisaunya harus tajam. Oke, ini sudah selesai ya. Selanjutnya saya nggak pakai pisau ini ya, karena pisaunya udah di asah, nggak bisa tajam. Jadi saya cuman pakai buat menggaris saja. Ini langsung saya olesi dengan mentega. Maksudnya buttercream ya. Pakai ini. Kalau nggak ada, pakai spatula juga bisa, pakai pisau yang biasa juga bisa.
sudah selesai. Lalu beri topping ya atasnya. Ini mau saya kasih topping keju ya. Kalau yang satu lagi saya kan bikin dua tadi, yang pandan sama yang coklat. Yang pandan ini saya mau kasih topping meses seres, dan yang coklat akan saya kasih topping keju. Ini sudah selesai. Akan saya masukkan ke dalam cup seperti ini ya. Ini yang ambil yang di pinggir-pinggirnya ditabur juga nggak apa-apa, kan bersih. Ini kuenya nanti akan saya bungkus seperti ini ya, semuanya. Nanti mau diantar ke masjid sama dengan nasi kotak. Itu ruahan itu kalau di Bangka itu tradisi ada di Bangka ya, untuk menyambut bulan puasa. Jadi ruahan ini untuk orang mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Jadi itu tradisinya bagi yang rezekinya lebih itu biasanya mereka melakukan sedekah ruahan. Kalau saya mau sedekah ruahan orang tua saya. Jadi seperti inilah bentuk kuenya, cantik ya. Ini lembut loh, lembut banget. Tuh, dia teksturnya itu dia nggak pasti, ini nggak seret ya. Berarti ya, yuk. Tuh. Ini semua ya kuenya, ada sebagian tadi yang nggak dimasukin ke dalam plastik nikah. Ini satu loyang dapat saya potong itu 36 potong ya kuenya. Tapi itu sesuai selera saja, kalau mau lebih kecil juga bisa, mau lebih besar juga bisa, sesuai selera saja. Sekian dulu video saya kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya adiknya Novi Sari Asem. Novi Dasari. Ekstra, video ekstra. Hidup deh. Mau hidup oh. Apa aja ya lauknya itu ada. Nah, nih ya, jadi ruahan itu adalah sedekah, bukan sedekah, tahlilan untuk orang yang sudah meninggal. Dan setelah itu ini untuk sedekahnya itu seperti ini. Ada yang di rumah dan ada juga yang di masjid. Ini yang masak. Dan ini yang lagi makan. Sisa
Sisa kue saya tadi ini masih ada 3 biji. Berarti mantul, kuenya ini enak banget. Ini udah sore ya, udah dari jam berapa ya tadi bikin? Jam 11. Jam 11. Ini dari tadi saya udah buat dari jam 11 ya. Dan sekarang ini jam setengah 6. Rumah saya berantakan ya, soalnya lagi maklum lah masak-masak. Oke.